Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG naik 0,7% di level 6.815, tentunya dengan akumulasi asing. Di market reguler ternyata asing net buy 204 miliar dan di all market asing net buy 133 miliar. Seperti pembahasan kita kemarin ya, ketika rupiah kembali menguat seperti yang terjadi hari ini, kembali ada penguatan ya untuk rupiah kita 0,45% di level 16.469 rupiah per 1 USD ya. Ini adalah kurs rupiah sebelum Donald Trump itu mengumumkan tarifnya untuk beberapa negara ya, termasuk Indonesia. Nah, jadi memang rupiah kita itu kembali menguat ya ke 16.400-an, menghapus pelemahan sejak kisruh tarif, yang memang pelemahan rupiah terjadi karena adanya kebijakan tarif Trump seperti itu. Dan seperti pembahasan kita kemarin ya, ketika rupiah kita kembali menguat, kemungkinan besar investor asing akan kembali masuk dan memborong saham-saham yang ada di IHSG. Dan itu terbukti ya, di beberapa hari ini investor asing mulai kembali akumulasi. Nah, jadi teman-teman, kita sebagai investor itu harus belajar dari pengalaman ya, baik itu pengalaman diri sendiri ataupun pengalaman orang lain, dan jadikan ini sebagai pengalaman. Siklus yang ada di market itu harus teman-teman jadikan sebagai experience ya, dan akan kalian jadikan sebagai advantage atau keuntungan ketika kalian menghadapi kondisi market yang sama. Oke, jadi kita akan bahas ya saham-saham big banks dan beberapa saham menarik untuk hari ini, terutama yang menjadi saham pilihan asing ya, terutama yang diakumulasi besar seperti itu. Oke, jadi saham pertama adalah BBCA. Meskipun BBCA bukan saham terbesar ya, akumulasi asingnya, tapi cukup menarik ya karena laba BBCA masih bisa naik. Jadi untuk saham BBCA, kenaikan hari ini 1,7%, close di 8.975. Ini disertai dengan adanya akumulasi, terutama dari ZP, CPB, KRX, dan juga YU. Asing kembali masuk ya dengan net buy 146,4 miliar. Sejalan ya dengan apa yang sudah kita bahas ya di beberapa video sebelumnya, bahwa yang naik labanya seperti BBCA dan BMRI, harga sahamnya naik karena diakumulasi asing. Asing juga pastinya memiliki patokan ya, ataupun memiliki analisanya sendiri, tapi kita akan mencoba untuk tetap mengikuti ya money flow-nya kemana nih. Saham-saham yang diakumulasi besarnya itu saham apa sih yang berpotensi naik tinggi karena akumulasi asing gitu ya. Jadi tetap guys ya, kita pun berpatokan terhadap fundamental ya. Kalau misalnya saham fundamental ya silahkan dipantau fundamentalnya. Kalau misalkan sahamnya saham merger and acquisition ya, teman-teman pantau update newsnya seperti itu. Kalau saham gorengan apa yang dipantau dong? Kalau saham gorengan biasanya dari sisi pemberitaan ya. Kenapa sih digoreng, ada aksi korporasi apa gitu ya, atau kalau misal teman-teman mau based on technical ya juga boleh-boleh saja. Nah, biasanya kalau saham gorengan itu yang dipantau yang pertama adalah Bandarmologi. Lalu mungkin kalian akan bertanya-tanya gitu ya, oh ini sahamnya naik 15%, naik 20%, bahkan ARA mungkin ya. Kenapa sih kira-kira ya? Karena ada big money yang masuk. Nah, lalu ketika kalian masuk ya, baru 2 hari 3 hari setelah naik cukup tinggi, baru keluar update newsnya, baru keluar pemberitaannya. Oh, kemarin-kemarin naik karena ada berita ini ya, katanya mau diakuisisi atau yang lainnya. Nah, itu biasa terjadi ya guys. Jadi kebanyakan investor retail itu tahu harga saham naik itu setelah beberapa hari naik. Jadi terkadang ada juga yang beli di pucuk ya, sengaja agar teman-teman investor itu belinya di pucuk, dan ketika ya big money-nya exit ya ada exit liquidity-nya seperti itu guys. Jadi untuk saham BBCA apakah menarik ya, karena kemarin kita bahas di 8.600-an ya. Sorry, kemarin kita bahas di 8.800 ya guys ya. Jadi di bawah 8.900, di bawah 9.000 masih oke, dan hari ini close di 8.900 ya. Tergantung teman-teman punya average di harga berapa ya. Kalau misalkan masih floating loss, pasti kalian sudah dapat dividen, dan ini masih oke lah untuk averaging down. Kita lanjut ke Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri kemarin sempat kita spill juga ya, bahwa
Saham yang belum naik tinggi ya dari big banks gitu ya, itu adalah Bank Mandiri. Kita lihat ya, masih dekat dengan zona support, masih dekat dengan support MA50. Jadi untuk BMRI di, harga closing hari ini di 4.960, di bawah 5.000 masih oke. Meskipun memang hari ini ada kenaikan 1,4% ya, close di 4.960. Hari ini ada akumulasi juga dari asing, terutama dari BKNILG ya guys ya. So, kita melihat ada beberapa investor retail yang jualan ya, kemungkinan mereka jual take profit, semoga saja tidak cut loss ya. Karena sangat disayangkan nih kalau misal kalian cut loss dari saham big banks. Jadi untuk BMRI ada net buy asing 71,6 miliar guys. Sejalan ya dengan apa yang kita bahas kemarin, dan di weekend kali ini kita akan bahas saham-saham pantauan dan juga saham requestan teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman mau request saham, silahkan tulis di kolom komentar ya. Besok kita akan bacakan dan saham yang menarik akan kita bahas. Jadi misal teman-teman request 5 saham, tapi yang menurut saya menarik misalkan 3. Nah, yang akan kita bahas adalah 3 sahamnya. Jadi tetap fokus guys ya di channel Invest Saham. Silahkan teman-teman request kira-kira saham apa sih yang menarik atau saham yang mesti kita pantau bersama itu saham apa gitu ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, berbeda dengan, BBCA dan juga BMRI yang memang ya di, pembahasan sebelumnya kita unggulkan ya karena labanya yang naik, berbeda dengan BBNI yang harganya labanya atau kinerjanya itu cukup stagnan ya, terutama secara year on year pada kuartal awal di tahun ini. Jadi untuk BBNI hari ini meskipun ada kenaikan 0,4% ya, tapi ada distribusi dan distribusinya ini adalah dari, asing ya. Kita lihat ada net sell asing 98,6 miliar. Sedangkan investor domestik ya, ada akumulasi guys. Coba kita lihat ya domestiknya, domestik akumulasi, foreign-nya jualan ya guys ya. Jadi hari ini ada net sell 98,6 miliar ya. Retail gimana? Retail juga jualan ya, retailnya jualan. Kemungkinan mereka lepas BBNI untuk mencari saham yang lebih baik ya. Karena labanya stagnan, ya kita tidak tahu ke depannya apakah akan ada kenaikan atau tidak. Tapi yang jelas di sini kita lihat banyak retail yang jualan ya. Ada YP, XL, XC, SQ, EP ya, dan juga PD ya guys ya, yang hari ini jualan di di BBNI. Ya semoga tidak cut loss ya, semoga teman-teman juga take profit lah di BBNI. Kita selalu berharap teman-teman jangan sampai cut loss ya. Kalau misalkan pun ada pembatasan resiko, yaitu tergantung dari pembatasan kerugiannya masing-masing. Oke guys, kita bahas juga BBRI. Untuk BBRI hari ini sempat naik ke area high di 3.920 ya. Tapi close di 3.880, dan kita lihat memang juga sudah ada overbought ya atau jenuh beli. Jadi untuk BBRI hari ini ada distribusi asing terutama dari TP, CPKZ, meskipun ya ada BK atau JP Morgan yang masih setia akumulasi BBRI. Sebenarnya untuk BBNI dan BBRI juga ada peluang untuk bisa uptrend sebenarnya. Tapi tentu kita tetap ya melihat akumulasinya seperti apa. Kalau akumulasinya bagus ya mungkin kita akan lebih pede ya untuk masuk di saham tersebut. Karena big bank saja itu ada 4 guys. Jadi mungkin teman-teman tidak banyak ya yang beli keempat-empatnya. Ada yang beli hanya 1 mungkin, ada yang beli 2 atau ya maksimal 3 lah. Kalau 4 sih menurut saya buang-buang slot di Porto gitu ya. Teman-teman bisa ini ya, bisa diversifikasi ke saham lain. Misalkan ke saham sektor batubara yang juga rutin bagi dividen, seperti itu. Jadi nanti diversifikasinya cukup banyak gitu ya, tidak hanya big bank saja yang masuk di porto teman-teman. Ya menu-menuhin porto lah kalau misal teman-teman beli keempat-empatnya. Oke guys, jadi untuk saham BBRI sendiri ya, kita lihat sih untuk sahamnya masih cukup menarik sebenarnya, tapi ada potensi untuk sideways ya. Jadi teman-teman bisa pantau di sekitar 3.800 ya, 3.810 misalkan. Dan kalaupun misalkan turun di bawah 3.800 berarti dapat harga yang lebih murah lagi untuk averaging down saham BBRI. Seperti itu guys. Oke guys, selanjutnya adalah Antam ya guys ya. Untuk saham Antam, kita lihat hari ini menjadi saham yang paling banyak diakumulasi asing ya. Antam ada kenaikan 5,5%, close di Rp2.290 per sahamnya. Dan kita lihat untuk Antam sendiri kenaikannya sudah sangat tinggi ya. Mungkin ini juga sudah banyak nih teman-teman yang take profit di harga sekarang. Kemungkinan TP2 mungkin ya atau TP3 ya tidak masalah.
Tapi kalian yang masih hold saham Antam yang mungkin masih, punya pandangan lain ya, terkait dengan kenaikan Antam yang bisa saja kembali ke 2.400-an ya, lanjut ya silahkan gitu. Karena semua keputusan investasi kembali di tangan masing-masing, jadi disclaimer on. Sudah naik 64, persen ya. Jadi untuk Antam sih bukan saham yang aman ya untuk dibeli. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin nekat ya guys ya untuk trend following ya it's okay. Tetap harus ada, pembatasan resiko ya. Dan kita lihat untuk Antam sendiri ada BKAK yang akumulasi besar-besaran ya dengan net buy 294,6 miliar. Sedangkan MGNI distribusi. Beberapa investor retail juga distribusi. Seperti contohnya XC ya, lalu juga ada yang lainnya guys, coba kita lihat ya. XL juga ada ya sedikit distribusi di saham Antam. Oke guys, selanjutnya kita akan bahas juga saham Telkom. Kemarin kita bahas ya saham Telkom ya. Dan ternyata hari ini ada kenaikan 1,5% close di Rp2.680 per saham. Bukan saya yang sakti ya bisa meramal saham Telkomnya bakal naik, tapi kita cenderung melihat secara objektif gitu ya. Kita melihat secara objektif apakah memang ada akumulasi atau tidak. Kalau misalnya ada akumulasi dari saham yang kita bahas ya kita, bilang ya, ini bagus gitu ya, ada potensi kenaikan jika kembali diakumulasi di keesokan hari, dan ini terjadi di saham Telkom. Telkom ada akumulasi besar-besaran terutama dari ZP dan juga RX ya, meskipun tidak sebesar kemarin, hari ini net buy 45,7 miliar, tapi ini tentu saja masih sangat menarik guys ya untuk saham Telkomnya, seperti itu. Oke guys, kita lihat juga beberapa investor retail ada yang mulai take profit nih, ada PD, ya, XL, SQ, dan juga XC. Nah, biasanya investor retail senang ya kalau misalkan retailnya jualan. Harga sahamnya berpotensi akan naik. Jadi kalau misal teman-teman mau trend following, ini masih oke sebenarnya ya, karena buy on breakout di MA 150 juga masih bisa di sekitar 2.600-an. Selanjutnya adalah saham Tepia yang di beberapa waktu sebelumnya sempat sideways ya di sekitar MA 150 di 7.600 sampai di 8 ribuan. Namun hari ini ada kenaikan yang cukup tinggi ya, 9,8% close di Rp8.650 per saham. Yang kita lihat dari saham-saham Konglo memang sangat menarik ya, karena di sisi lain harga sahamnya juga fluktuasinya cukup cepat ya, cukup tinggi juga fluktuasinya, tapi terkadang memang ada update news di mana bisnisnya ini masih terus berjalan dengan sangat baik, gitu ya. Jadi saham itu kan dia erat kaitan dengan perusahaan, perusahaan itu kan berbisnis. Jadi ketika bisnisnya semakin hari semakin baik, harga saham juga berpotensi naik meskipun ya, mungkin dividennya kecil atau tidak bagi dividen sama sekali, tapi harga sahamnya bisa terus uptrend ya guys ya, meskipun beberapa kali memang sempat terkoreksi, tapi bisa lanjut uptrend karena memang bisnisnya masih berjalan. Untuk Tepia sendiri kita lihat ada akumulasi asing ya, terutama dari ZP, CCAKBK dengan net buy 40 miliar. Retail lagi-lagi jualan. Ada PD, SQXL, dan juga XC ya, yang kita lihat akumulasinya ini memang dari asing, sedangkan domestik dan retailnya jualan atau distribusi. Oke guys, jika menurut teman-teman ada saham yang menarik untuk kita bahas di weekend kali ini, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Nanti akan kita analisa ya saham-saham teman-teman, baik dari sisi sentimen, ya money flow, dan juga dari sisi teknikalnya. Seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga pembahasan saham kita di video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.